Ibu Nadia, sebetulnya apa strategi pemerintah untuk menghalangi terjadinya pelonjakan kasus di momen Nataru nanti? Ya, pertama Mas Bayu, kita harus pahami ya bahwa gelombang ketiga ini sangat mungkin terjadi ya. Artinya kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan, kita pasti akan mengalami gelombang ketiga tersebut. Nah, tetapi dengan adanya informasi ini artinya kita harus selalu waspada bagaimana kemudian gelombang ketiga ini kalau bisa kita cegah, bahkan jangan sampai terjadi ya Mas Bayu ya. Nah, artinya bagaimana kemudian keadaan yang sudah sangat baik saat ini, kasus antara di 400 sampai dengan 700 ya per hari, kasus kematian sudah di bawah 50, dan yang paling penting angka positivity rate kita itu sudah di bawah 1%, 0,5%, dan angka untuk keterisian tempat perawatan itu hanya 5%. Jadi kondisi ini sangat baik. Kalau kita analogikan, kondisi ini sebenarnya adalah kondisi yang terjadi di bulan Juni-Juli tahun 2020. Jadi bahkan kondisi ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelum kejadian Juli 2021. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas bahwa kita harus terus menekan potensi penularan ini. Potensi penularan ini bisa kita tekan kalau kemudian tentunya yang pertama kita pastikan kalau ada kasus positif itu segera kita deteksi dan segera kita lakukan pemisahan ya dari populasi yang sehat, sehingga dia tidak akan menyebar dan tidak akan berkembang di dalam masyarakat. Salah satunya adalah kita bagaimana salah satu dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan protokol kesehatan. Yang kedua adalah tetap ya mendorong masyarakat baik seperti ini. Bagaimana masyarakat tetap memakai masker, menjaga jarak, memastikan hand sanitizer itu juga higienis itu kita lakukan. Bagaimana yang penting juga adalah satgas-satgas ya, terutama di berbagai tempat di mana kita memulai berbagai aktivitas sosial, aktivitas keagamaan, aktivitas perekonomian, itu satgasnya kembali aktif untuk meningkatkan protokol kesehatan. Jadi satgas prokes itu misalnya di mall, di pasar, di rumah ibadah ataupun di tempat-tempat wisata, di hotel itu harus ingat untuk prokes dengan benar, sehingga ini bisa kemudian melokalisir daripada kemungkinan potensi lonjakan kasus tadi. Dan yang lain adalah bagaimana percepatan vaksinasi ya, karena kita tahu bahwa saat ini 54% yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 7% yang masih harus kita kejar untuk bisa menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Jadi upaya-upaya ini akselerasi yang harus tetap kita perkuat, bagaimana 3M, 3T, dan vaksinasi menjadi kunci supaya gelombang ketiga itu tidak terjadi, bahkan kalaupun terjadi peningkatan kasus masih bisa kita tangani dengan baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!